Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Putri Rizky Ananda dengan NIM 0701191097 dari kelas Ilmu Komputer 4, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori pada komputer. Di sini ada pengertian memori. Kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatannya. Komputer dapat melakukan suatu operasi dasar, seperti misalnya perhitungan, pertambahan, atau pengurangan, dalam waktu yang sangat cepat. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Istilah store atau storage digunakan untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk pada penyimpanan disket. Memori digunakan sebagai tempat informasi dibaca dan ditulis. Memori terdiri atas memori internal dan memori eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor, sedangkan memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti I/O, salah satunya disket dan hard disk. Tipe memori dapat dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu volatile dan non-volatile. Selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan sebuah media atau tempat untuk menyimpan kode dan data agar CPU dapat menggunakannya. RAM ini mempunyai dua varian tipe yang berlainan. Satu, Static Random Access Memory atau SRAM. SRAM ini terdiri dari 4 transistor dan 2 kapasitor. 2. Dynamic Random Access Memory atau DRAM. DRAM ini terdiri dari 1 transistor dan 1 kapasitor. Struktur dari RAM dibagi menjadi 4 bagian. 1. Input storage digunakan untuk menampung input yang dimasukkan lewat alat input. 2. Program storage digunakan untuk menyimpan semua instruksi program yang akan diproses. 3. Working storage digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil dari pengolahan. 4. Output storage digunakan untuk menampung hasil akhir dan pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Selanjutnya ada cara kerja RAM. Di sini cara kerja RAM cukup sederhana. Input yang dimasukkan lewat alat input pertama kali ditampung terlebih dahulu di input storage. Bila input tersebut berbentuk program, maka dipindahkan ke program storage, dan bila berbentuk data akan dipindahkan ke working storage. Hasil dari pengolahan juga ditampung di working storage, dan hasil yang akan ditampilkan ke alat output dipindahkan ke output storage. RAM mempunyai kemampuan untuk melakukan pengecekan dari data yang disimpannya, yang disebut dengan istilah parity check. Bila data hilang atau rusak, dapat diketahui dari sebuah bit tambahan yang disebut dengan parity bit atau check bit. Misalnya 1 byte memori di RAM terdiri dari 8 byte. Sebagai parity bit digunakan sebuah bit tambahan sehingga menjadi 9 bit. Selanjutnya ada ROM atau Read Only Memory. Memori ini hanya dapat dibaca saja. Programmer tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM. Isi ROM sudah diisi oleh pabrik pembuatnya berupa sistem operasi atau operating system yang terdiri dari program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer, seperti misalnya program untuk mengatur penampilan karakter di layar, pengisian tombol kunci di keyboard untuk keperluan kontrol tertentu, dan bootstrap program
bootstrap program diperlukan pada waktu pertama kali sistem komputer diaktifkan, yang proses ini disebut dengan istilah booting, dapat berupa cold booting dan warm booting. ROM ini bersifat non-volatile. Di sini ada 5 jenis ROM. Yang pertama ada ROM. ROM ini juga dikenal sebagai firmware, adalah suatu integer circuit atau IC yang diprogramkan dengan data yang spesifik ketika dihasilkan oleh pabrik pembuatnya. Yang kedua ada PROM, merupakan ROM yang dapat diprogram kembali, tetapi yang dapat diprogram sekali saja oleh programmer yang selanjutnya tidak dapat diubah kembali. Yang ketiga ada EROM. EROM ini juga dikenal dengan EEPROM, merupakan jenis memori yang dapat dihapus dengan sinar ultraviolet atau dapat juga dijemur di sinar matahari serta dapat diprogram kembali berulang-ulang kali. Berikutnya ada EEPROM. EEPROM ini merupakan jenis memori yang dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. Yang terakhir ada flash memory. Flash memory bekerja lebih cepat dari memori tradisional EEPROM dalam menulis data di dalam chunks. Pada umumnya 512 bytes dalam ukuran sebagai ganti 1 byte pada waktu yang sama. Selanjutnya ada chain memory. Chain memory ada beberapa poin di sini. 1. Mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Memori utama lebih besar kapasitasnya namun lambat operasinya, sedangkan chain memory berukuran kecil namun lebih cepat. Chain memory berisi salinan memori utama. Ukuran chain memory adalah kecil. Semakin besar kapasitasnya, maka akan memperlambat proses operasi chain memory itu sendiri. Di samping harga chain memory yang sangat mahal. Selanjutnya di sini ada peralatan penyimpanan data. Kebutuhan akan memori utama saja tidak mencukupi, maka diperlukan peralatan tambahan untuk menyimpan data yang lebih besar dan dapat dibawa kemana-mana. Semakin besarnya peralatan penyimpanan, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi suatu pemrosesan data. Ada beberapa alat penyimpanan data. Di sini ada 2 tabel. Tabel yang pertama menggambarkan satuan waktu kecepatan proses komputer. Satuan data milisecond, kecepatannya itu 1/1000 per detik. Kedua ada microsecond, itu kecepatannya 1/1.000.000 per detik. Nanosecond, kecepatannya itu 1/1 miliar per detik. Dan picosecond, kecepatannya itu 1/1 triliun per detik. Tabel yang kedua menggambarkan tentang satuan memori. Di sini byte-nya ada kilo, mega, giga, dan tera. Selanjutnya tabel yang ketiga. Di sini menggambarkan tentang satuan byte. 8 bit itu 1 byte, 1000 byte itu 1 kilobyte, 1000 kilobyte itu 1 megabyte, 1000 megabyte itu 1 gigabyte, dan 1000 gigabyte itu adalah 1 terabyte. Dan terakhir tabel yang keempat, di sini menggambarkan spesifikasi memori. Tipe memori di sini chain memory, memori utama, disk magnetic, disk optik, dan pita magnetik. Itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.